Memories. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan kami hadirkan program acara spesial Bupati Menyapa. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kominfo Oku Timur yang bekerja sama dengan seluruh OPD wilayah pemerintah Kabupaten Oku Timur dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Bapak Bupati Oku Timur. Di kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber spesial. Di edisi hari ini dihadirkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD yang tentunya kita akan menyapa bersama. Di kesempatan hari ini sudah hadir secara langsung yaitu Kepala Dinas dari Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa bersama Bapak Haji Rusman SESTMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Yola. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat selalu Pak ya. Siap, semangat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio BKFM Bapak untuk memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya. Siap. Dan kebetulan Bapak tidak sendiri ya, ditemani dengan dua kabit. Dua Betul? kabit, Bu Yola. Oke, baik. Kita akan coba menyapa bersama Bapak Ahmad Yasir SIPI ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat selalu ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di studio BKM FM. Dan tentunya kali ini bersama Bapak Henry Nursandi Esos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, tetap semangat ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Baik, para pendengar, di kesempatan hari ini tentunya kita akan menemani sahabat BKM Radio dengan informasi menarik seputar apa sih yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan kita mau langsung menjuru kepada Kepala Dinas ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Nah, beliau ini kerja keras banget nih pendengar. Oke, baik. Bapak, kita ngobrol terlebih dahulu sedikit seputar tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, boleh tahu dong tupoksi Bapak selaku Kepala Dinas ini ngapain aja nih Pak di kantor? Oke, gimana Siap, Pak? Bu Yola, langsung saja Bu Yola ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, salah satu tugas pokok dan fungsi kami adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pemerintahan masyarakat desa. Oke. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pengkoordinasian, pengendalian pelaksanaan tugas dinas-dinas dengan dinas terkait seperti itu. Dan juga pelaksanaan evaluasi monitoring pelaporan baik itu di tingkat desa maupun tingkat kabupaten yang kita lakukan dengan Bapak Bupati seperti itu. Dan yang terakhir pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kami selaku Kepala Dinas yang melaksanakan tugas-tugas lain seperti itu. Dalam hal ini seperti ini, Bupati menyapa. Jadi kami mewakili Pak Bupati di bidang pemberdayaan dan pemerintah desa. Untuk menyapa masyarakat. Untuk menyapa masyarakat Oku Timur yang sama-sama kita cintai. Betul sekali. Tentunya kita mendukung program Bapak Bupati agar Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Oke, baik. Bapak, kita sebelum menjurus ke apa saja sih yang ada di PMD ya, berbicara tentang masalah dasar hukum nih Bapak dari pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nah, ini nih sangat seperti menarik apa ini Bapak ya? Karena sangat kita menarik, tahu karena ini sangat kalau dari media massa dan lain sebagainya ini sangat gamblang sekali terlihat. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi siap Bu Yola. Jadi dulu kita ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 namanya. Iya. Itu kepala desa itu masa jabatannya 8 tahun. Oke. Berselang dari itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Di zaman Ibu Mega ya. Jabatan kepala desa itu 5 tahun. Oke. Dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jabatan kepala desa itu 6 tahun, tapi 2 periode. 2 periode. Dan terakhir ini adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu jabatan kepala desa tetap 6 tahun, tapi bisa menjabat sebagai 3 kali. Berarti kalau menjabat itu berarti 18 tahun dia bisa menjabat. Dasar kita turunan dari undang-undang, ada peraturan Menteri Dalam Negeri, ada peraturan daerah kita yang bersama-sama, ada peraturan bupati. Jadi kalau
kita sekarang ini kita pakai peraturan Bupati nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman tata cara pemilihan kepala desa serentak di tahun 2023 ini. Begitu. Baik. Nah, berbicara masalah Kabupaten Oku Timur yang kita tahu pasti ada berapa desa dari sebuah kecamatan yang akan melakukan pilkades di tahun 2023 ini, Bapak? Dulu kami jelaskan, Bu Yola ya, sebenarnya ini ada 35 desa. Iya. 35 desa itu. Kebenaran ada salah satu desa sudah 2 tahap 5 kali dibuka tidak ada calonnya. Oh gitu. Jadi ada salah satu desa yaitu Desa Tuan Ulum di Kecamatan Boyemang Timur. Jadi tahap pertama dibuka gelombang pertama ya tahap pertama dibuka gelombang ke-1 yaitu selama 9 hari. 9 hari tidak ada yang daftar. Dibuka lagi gelombang kedua 5 hari. Masih juga tidak ada yang mendaftar. Dibuka lagi gelombang ketiga 5 hari berarti sudah 19 hari masih juga ada yang daftar. Nah, panitia membuka lagi tahap kedua pencalonan. Dibuka lagi tahap kedua, gelombang pertama itu 4 hari. Dibuka lagi tidak ada yang mencalonkan. Gelombang kedua 4 hari lagi tidak ada yang mencalonkan. Sehingga panitia itu membuat laporan ke ketua BPD menyampaikan bahwa di desa Tekorejo itu tidak ada orang yang mau mencalonkan kepala desa. Apa Nah, alasannya, Pak? dalam hal ini perlu kami jelaskan Bu Yola ya, biar boleh, masyarakat tahu semuanya luas betul. baik itu siapapun juga biar itu sudah ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu memang ketua panitia yang hak melaksanakan di desa tersebut. Betul. Dari desa yang ketua panitia melaporkan kepada ketua BPD, nah ketua BPD membuat kesimpulan, membuat laporan kepada bupati melalui camat yang bunyinya bahwa desa Tekorejo itu tidak ada yang mencalonkan diri, sudah 5 kali dibuka dengan 2 tahapan 5 gelombang. Berarti penundaan pilkades serentak dibuatlah laporan. Nah, kami dalam hal ini dibuat laporan oleh Pak Camat ke Bupati melalui Dinas PMD, sudah kami naikkan kepada Bupati. Bahkan kami kemarin sudah rapat juga dengan ketua panitia, dalam hal ini adalah asisten 1 sebagai panitia pilkades Oku Timur. Sedangkan kami sendiri adalah sekretaris. Oh gitu. Jadi kami sudah melaporkan ini. Beneran kami tim panitia, kami undang semua Kesbangpol, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Dignas, Dukcapil, semuanya hadir bahwa 35 desa itu yang melaksanakan resmi itu hanya 34 desa. 34 desa. Nah, jadi kita 34 desa yang ada. yang ada yang sesuai tahapannya sekarang ini sedang berjalan. Mudah-mudahan nanti yang ke-35 bisa menyusul segera mungkin ya. Ya Pak ya? Ya, yang sisanya nanti terpaksa dia ditunda di 2 tahun yang akan datang. Yang satu desa itu bergabung dengan, karena kita ini pilkades ini 2 tahun sekali. Betul. Artinya bisa menyusul di 2 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Oke. Baik. Kemudian Bapak, kalau berbicara masalah persyaratan ya untuk menjadi sebuah kepala desa atau mencalonkan diri, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Bapak secara singkat. Kalau persyaratannya malah enak Bu. Kalau persyaratannya adalah bahwa itu ada ya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 huruf D, bahwa syarat menjadi kepala desa minimal ijazahnya itu SLTP sederajat. Nah, minimal SLTP sederajat, sedangkan usianya minimal 25 tahun ke atas. Siap. Baik, jadi tidak ada persyaratan terkhusus ya. Tapi yang jelas harus sehat jasmani rohani dong ya. Baik, terima kasih Bapak obrolan kita ya untuk mengawali perjumpaan kita berbicara tentang kepala desa, karena kita tahu bahwa mencalonkan kepala desa ini juga sangat sedikit heboh dari beberapa desa yang kita tahu ya Pak ya. Iya, benar. Oke, dan ini menjadi sebuah inspirasi untuk setiap kepala desa yang ada di tiap-tiap desa, bahwa pentingnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan yang ada di tiap-tiap desa. Betul. Melalui pemerintah Pemkab Oku Timur yang terus mendukung. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Kadin sudah ngobrol sedikit seputar pemberdayaan masyarakat dan desa di kesempatan hari ini. Kita akan beralih dulu kali ini ngobrol sedikit dengan Pak Ahmad yang desa, atau sebenarnya lebih dikenal dengan di masyarakat atau di pemerintahan desa ini
Kabid Dana Desa, Oke. Kabid Keuangan Desa. Wah, Seperti berbicara masalah uang dong kita ya hari ini, Pak. Bercanda. Oke, kemudian lanjut, Pak. ya. Mungkin terkait dengan pengelolaan keuangan desa, tentunya terkait dana desa ini dapat kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Pagu Dana Desa Kabupaten Oku Timur ini di tahun anggaran 2023 itu mengalami peningkatan ini Bu Yola. Wah, luar Dari biasa tahun dong ya. 2022 Dari dengan jumlah berapa, Pak? dengan jumlah yaitu 256 juta 846 juta 256 miliar Ya. 846 juta 91 ribu rupiah Itu mengalami peningkatan sekitar 8,4 miliar dari tahun lalu. wow, luar biasa sekali. Oke. Dan mudah-mudahan karena adanya peningkatan ini tentunya karena mungkin ada efek dari pemerintahan desa juga tentunya yang bekerja dengan baik dalam mengelola dan aspek transparansi di pengelolaan keuangan desa sehingga ini dinilai oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan sehingga ini menjadi peningkatan pembangunan dana desa kita di tahun ini dan mudah-mudahan di tahun depan semakin tahun juga kita berharap tentunya dari pemerintah pusat akan terus terjadi peningkatan dana desa di Kabupaten Oku Timur ini, Pak. Oke, sementara untuk pemerataan pembagian dana desa dari 35 desa atau kita hitung 34 desanya? Untuk dana desa yang akan disalurkan seluruh desa Kabupaten Oku Timur ada 305 desa. 305 desa. 305 desa. Oh ya, oke. Jadi itu yang akan dibagikan dengan jumlah uang yang ada seperti itu ya, Pak ya? Pagu tahun ini 256 miliar tadi. Oh, baik. Kemudian nih Bapak, dengan penerimaan dana desa di Kabupaten Oku Timur yang tentunya mengalami peningkatan ya. Ini gimana nih Pak dampak dana desa bagi kemajuan desa? Nah, kira-kira apa masih ada desa di Kabupaten Oku Timur yang termasuk desa sangat tertinggal? Karena kita tahu di beberapa titik Kabupaten Oku Timur ada desa yang sangat terpencil. Apakah pemerataan pembangunan ini sudah berlaku bagi mereka atau justru mereka tertinggal tidak kebagian dana desa nih? Gimana nih Pak? Ya, jadi secara singkat ini Bu Yola dan masyarakat luas kita sampaikan bahwa dampak dari dana desa ini tentunya sangat berdampak sangat baik bagi Kabupaten Oku Timur, tentunya bagi pemerintahan desa yang dulu diawali dari 2015 dan desa ini bahwa dengan basis indeks desa membangun desa di tahun 2018 kita dari 305 desa itu lebih banyak ke desa berkembang tertinggal dan sangat tertinggal. Karena kita di 2018 dulu ada 9 desa yang sangat tertinggal, basisnya adalah berkembang dan tertinggal. Dan alhamdulillah pada saat ini di tahun anggaran 2022 lalu penilaian IDM-nya 9 desa sangat tertinggal tadi sudah tidak ada lagi dan menyisakan hanya 2 desa tertinggal. Oh, begitu. Selainnya menjadi desa berkembang, maju dan 1 desa mandiri di Kabupaten Oku Timur. Masya Allah. Dan mudah-mudahan pada penilaian indeks desa membangun tahun 2023 ini, mudah-mudahan kita berharap bahwa 2 desa tertinggal ini sudah akan beralih ataupun tidak ada lagi desa tertinggal sehingga 0 desa tertinggal di Kabupaten Oku Timur sehingga menjadi desa berkembang, maju dan mandiri tentunya. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak mendengar lagi ada desa tertinggal yang justru apa ya Pak ya, terlihat sangat miris, baik itu dari pembangunan, pemerataan desanya, apalagi pembangunan jalan ya, karena itu menjadi akses mereka untuk bisa keluar desanya, baik itu mencari ilmu, kemudian juga untuk mencari nafkah dan lain sebagainya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian kita beralih ke Bapak Henry terlebih dahulu. Nah, Pak Henry, kalau tadi sudah berbicara sedikit tentang dana desa, kemudian Pak Kadin juga sudah menjelaskan tentang dasar hukum nih. Nah, kali ini kita mau bicara tentang pembinaan kepada masyarakat ya Pak ya. Berbicara dengan pembinaan ke masyarakat ini gimana nih Bapak peran pemerintah dalam membina dan memberikan sosialisasi terhadap program dana desa kepada masyarakat? Apakah ada sebuah pembinaan khusus nih dari Dinas PMD kepada masyarakat tentang pemberian dana desa secara langsung? Oke, atau dibantu? Oh ya. Iya.
Ya, izin Bu Yola kami Ah, ah. tambahkan terkait pengelolaan dana desa ini tentunya dalam setiap tahun kita sudah melaksanakan dari beberapa tahun lalu adanya pembinaan kepada pemerintah desa, tidak Ya. hanya ke kepala desa saja, Baik. itu ada juga ke ketua PKK desa, Oke. kepada kader-kader pembangunan di desa, ada kader pemberdayaan masyarakat desa, juga kita lakukan pembinaan terhadap operator siskudes desa juga kita lakukan pembinaan, Ya. sehingga itu yang kita harapkan dalam pengelolaan keuangan desa, dalam aspek transparansi desa itu dapat berjalan dengan sangat baik. Dan terbukti dari tahun lalu dan diawali dengan awal tahun kemarin, Kabupaten Oku Timur menjadi kabupaten tercepat pertama salur dana desa se-Sumatera Selatan. Se-Sumatera Selatan, wow, beri aplaus ya. Jadi begitu tanggapnya Kabupaten Oku Timur untuk desa-desa yang ada ya di sekitar kita. Oke, baik, terima kasih Bapak dan para pendengar. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolan kita masih seputar beberapa pertanyaan berkaitan dengan dana desa yang akan kita hadirkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur yang saat ini sedang mendengarkan. Bagi Anda yang tertarik ingin bertanya secara langsung mungkin bersama kedua kabid dan kepala dinas kita berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, boleh bergabung nanti di segmen kedua dalam layanan telepon kita di 0735481800 atau di layanan WhatsApp-nya di 0811724 Hendri terlebih dahulu nih Pak Hendri. Di kesempatan kali ini terkhususnya Kabupaten Oku Timur untuk beberapa titik desa ya, untuk membuat semaraknya Kabupaten Oku Timur pasti tiap desa itu ada sebuah kegiatan. Nah Pak ya, kegiatan yang tentunya mungkin ini diselenggarakan oleh pemerintah ya Pak ya, Kabupaten Oku Timur. Nah, ini kalau boleh tahu nih kabarnya di tiap-tiap desa itu ada sebuah perlombaan-perlombaan ya Pak ya. Ini perlombaan apa saja nih Pak yang disiapkan oleh pemerintah demi kemajuan dan kesuksesan tiap-tiap desa tentunya? Baik, Yola, di Kabupaten Oku Timur memang benar sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan lomba desa tingkat kabupaten yang sebelumnya telah dilaksanakan lomba desa tingkat kecamatan. Oke. Nah, guna daripada lomba desa tersebut adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi, menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri dari segi kewilayahan dan kemasyarakatan, sehingga status dari desa tersebut kita bisa ketahui apakah status desanya berkembang atau cepat berkembang. Oh gitu. Seiring sinergi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oh, kemudian kalau berbicara perlombaan ini apa ada aturan khusus yang menjurus untuk perlombaan dari desa tersebut, Pak? Baik, Bu Yola. Aturan yang mengatur tentang pelaksanaan lomba desa yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2017 yaitu tentang evaluasi perkembangan desa. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di tahun 2023 ini ada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan desa dan kelurahan yang memenuhi kriteria mengikuti lomba desa dan kelurahan tahun 2023. Oh gitu. Kriteria apa itu Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kriteria yang dinilai tersebut bidang kewilayahan, kemasyarakatan, dan juga nanti di tahun 2023 ini dimasukkan salah satunya bidang anti korupsi. Wah, keren dong ya. Jadi tidak ada terdengar nih ya beberapa desa, baik itu kepala desanya, aparat desanya yang melakukan kejahatan korupsi dong Pak ya. Iya. Oke, baik. Dan untuk di tahun 2023 sudah dilaksanakan Pak? Kita sudah laksanakan lomba desa tingkat kabupaten, dan sebagai informasi awal Wiola, bahwa di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan keputusan Menteri tersebut hanya 5 kabupaten dan 1 kota yang memenuhi kriteria untuk mengikuti lomba desa tersebut. Salah satunya Kabupaten Oku Timur. Wah, luar biasa. Terima kasih. Oku Timur maju lebih mulia. Terima kasih. Sampai jumpa.